wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Masih semangat ya belajarnya. Mudah-mudahan kalian masih semangat. Walaupun masih dalam keadaan gini, pandemi belum berakhir, kita harus tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah kalian sudah mendapatkan nilai rapot tengah semester ya. Mudah-mudahan kalian merasa tidak puas ya. Nilai yang kalian dapatkan adalah nilai dari hasil nilai harian kamu dengan nilai ulangan harian, juga ulangan kemarin ya, yang satu bab ulangan PTS. Nah, bagi siswa yang belum selesai mengerjakan tugas, silakan kalian boleh mengerjakan kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari materi bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Tapi sebelumnya, Ibu mau nanya dulu, materi minggu yang lalu apa ya materinya? Coba, siapa yang tahu? Masih ingat kan? Yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan kalian siapkan dulu buku catatannya, buku paketnya dengan buku pendampingnya. Catat yang menurut kalian ini ya, dianggap penting atau digaris bawahi saja. Untuk buku paket silakan kalian buka halaman 33 di bab 2, buku paket ya, buku paket norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Coba kamu lihat yang akan kita pelajari adalah materinya KD1, yaitu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kita lihat dulu, coba kamu simak itu. Buka dulu buku paket. Ya, itu buku paket ya. Sudah kamu buka? Coba kamu lihat di situ ada gambar 2.1. Apa itu gambar apa? Yaitu benar. Siswa menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Apakah itu betul? Kalau kita menyeberang harus di zebra cross. Betul tidak? Yap, betul. Berarti siswa tersebut tidak melanggar aturan atau tidak melanggar norma. Atau lebih jelasnya tidak melanggar norma hukum. Apa itu norma? Coba kamu lihat ini gambar. Gambar. Perboden, merokok. Berarti tidak boleh itu merokok ya? Kalau seperti ini. Apa itu norma? Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat dan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Ya, itu norma. Jadi norma itu dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Apakah kalian tahu tentang macam-macam norma?
Oke, kita lanjutkan. Norma itu ada 4 ya, ingat. Norma ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma hukum. Kita simak yang pertama ya, yaitu norma agama. Norma agama kamu lihat di halaman 41. Ya, silakan kamu buka halaman 41. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kalian di sebelahnya ada gambar masjid ya, Masjid Istiqlal ini ya. Orang sedang melaksanakan ibadahnya. Itu norma agama. Jadi norma agama itu sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kalian berarti harus tahu nanti sumber norma agama itu dari mana, sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana contoh melanggar? Bagaimana contoh pelanggaran dari norma agama? Misalkan ini kan kalau lihat gambar ini berarti dia itu melaksanakan ibadah, berarti dia melanggar. Kalau pelanggarannya apa? Yaitu tidak beribadah. Apa sanksinya dari orang yang melanggar norma agama? Itu sanksinya adalah dari Tuhan Yang Maha Esa kelak di kemudian hari. Jadi yang harus kalian ingat 3 poin. Norma agama itu sumbernya dari mana, contoh pelanggarannya, dan sanksi. Apa itu sanksi? Hukuman. Ya, oke, jelas? Kita lanjut kepada yang kedua, norma kesusilaan. Silakan kamu buka halaman 37. Apa itu norma kesusilaan? Yaitu aturan-aturan yang hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Itu orang jabatan ya, orang sedang berjabat tangan ya. Apa contohnya? Contoh dari norma kesusilaan. Coba apa? Contoh aja. Kalau di buku paket kamu lihat apa coba? Yaitu berbohong. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan. Jadi contoh dari norma kesusilaan adalah berbohong. Gitu. Jadi apa sanksinya? Sanksinya tentu saja dikucilkan. Ya. Jadi sumber dari norma Kristen adalah bersumber dari hati nurani. Contoh pelanggarannya adalah berbohong. Sanksinya adalah dikucilkan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Coba itu di sebelahnya lagi pada makan ya. Enak banget tuh ya. Itu secara teratur mengambil makanan tidak berdesakan ya. Itu karena tahu etika. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Ya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Kalau lihat seperti keadaan seperti ini ya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, sementara kita harus social distancing. Berarti kita dikatakan sekarang untuk saat ini adalah sebagai makhluk individu, ya. Apa contoh pelanggarannya misalkan? Jika masuk ke ruangan apa? Ke ruangan mau masuk ke tempat ruang guru, misalkannya kalau kalian di sekolah, ucapkanlah salam. Kalau mau masuk ke dalam kelas, ucapkanlah salam. Kalau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam. Ya.
Kalau bertemu sama guru harus bagaimana? Dulu kita harus bersalaman. Sekarang cukup kita kalau dalam kondisi seperti ini cukuplah dengan mengadahkan tangan saja. Itu sudah sopan ya. Ya, jadi norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, berperilaku, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, makan dan lain sebagainya. Ini kebiasaan ya, sopan santun, tata kelakuan, tata krama, kebiasaan dalam masyarakat. Jadi sumber dari norma kesopanan adalah bersumber dari masyarakat. Contohnya adalah yang tadi ya, apa pelanggarannya? Misalkan tidak bilang permisi. Apa sanksinya? Yaitu dikucilkan juga oleh masyarakat, dicemooh, dikucilkan, ya. Itu adalah norma kesopanan. Yang terakhir adalah norma hukum. Ya, coba kamu lihat halaman 43. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Jadi intinya yang buat norma hukum adalah sumber hukumnya adalah dari negara, gitu ya. Contoh pelanggarannya ini kalau lihat berat pengadilan ini ya, timbang-timbangan memutuskan sidang ya, siapa yang benar, siapa yang tidak ya. Berarti contoh pelanggarannya adalah misalkan dia apa coba melanggar lalu lintas, mencuri, membunuh, ya sanksinya adalah di penjara. Hukumannya di mana? Yaitu di penjara. Ya. Ingat tuh norma hukum itu bersifatnya perintah dan larangan. Jadi intinya bahwa norma itu aturan yang kalau Ibu simpulkan, norma itu adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang harus kita taati dan harus kita patuhi, ya. Kemudian ada 4 macam norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Yang harus kalian hafalkan nanti adalah sumber norma itu dari mana, contoh pelanggarannya apa, dan sanksinya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini, silahkan kalian simpulkan sendiri nanti. Ya, untuk kali ini tidak ada tugas. Tugasnya minggu depan saja ya. Nanti kalian, Ibu sudah berencana untuk membuat sebuah video tentang norma ya, untuk di KD kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian saja ya. Karena kalian masih situasinya seperti ini, habis PTS ya, jadi kita tidak ada tugas dulu untuk pertemuan kali ini, tugasnya minggu depan. Tapi silakan kalian catat materi kali ini tentang norma, arti norma, dan macam-macam norma ya. Walaupun tidak ada tugas, tetap harus kalian menyimak ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.